Padahal yang paling penting dalam hidup ini kita nyantel terus kepada Allah, dan nyantel ke Allah dalam kelapangan, kemudahan itu susah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Tibanya saat-saat kesukaran atau kemiskinan, serba kekurangan sehingga merasa rendah dan hina diri. Itu sebagai hari raya gembira bagi para murid, yakni orang yang sedang melatih diri untuk taqarrub kepada Allah. Memang tidak semua di antara kita punya program ingin dekat dengan Allah. Sedikit saja yang benar-benar menggebu di hatinya, ya Allah, saya ingin jadi hamba kesayanganmu, saya ingin menjadi hamba pilihanmu. Tidak banyak yang kepikiran terus bagaimana saya jadi orang yang dicintai Allah, bagaimana saya menjadi orang yang dirindukan Allah. Tidak banyak. Banyaknya orang ingin disukai orang lain, ingin dicintai istri, dicintai suami, disukai atasan, disukai teman, disukai tetangga. Tidak salah, tetapi ya makin berharap dari makhluk makin banyak kecewa. Makin ingin disayang istri, sebetulnya bagi lelaki makin menderita. Kalau mau ingin menyayangi itu lebih ringan. Ingin oleh makhluk itu pasti neken. Ingin diterima kasihi, ingin disayangi, ingin dicintai, ingin dibalas budii, ingin dikagumi, ingin diberi. Kalau sudah ke makhluk, nyesek saja. Tapi kalau nya ingin kepada Allah, ingin disayang Allah, ingin dijaga Allah, ingin dijadikan kekasih Allah, itu beda. Tapi tidak banyak. Nah, bagi orang yang goalnya ingin dekat dengan Allah, melihat kesempitan, kepahitan, kesulitan itu seperti diberikan jalan lebih mudah untuk dekat dengan Allah, karena kelapangan, kemudahan itu cenderung lebih melalaikan. Seperti antara dipuji dan dicaci. Nah, nafsu itu sukanya ke dipuji. Kita tidak perlu cari masalah supaya dicaci orang, tetapi sikap buruk orang lain kepada kita itu lebih memudahkan kita untuk berlindung ke Allah daripada dihormati orang. Kita jarang berlindung ke Allah karena dihormati orang. Betul? Tapi kita cenderung berlindung ke Allah ketika diancam orang. Ketika musim banyaknya makanan gratis, kita jarang berlindung ke Allah. Tapi musim COVID gratis, nah ini berlindung ke Allah. Padahal yang paling disukai oleh Allah adalah kita jadi dekat dengan Allah. Betul? Jaranglah orang kalau dipuji, ya Allah, tolong lindungi dari pujian ini, jarang. Tapi ketika ada orang yang mengancam, ya dulu ingat ada teman yang diuji dengan lilitan hutang. Itu katanya saat yang paling dekat dengan Allah itu ketika ada debt collector. Ketika debt collector datang, dan besar, karena ketika debt kolektornya kurang zikirnya, karena dia lebih gede. Ini ilustrasi sederhana, hadirin. Padahal yang paling penting dalam hidup ini kita nyantel terus kepada Allah,
dan nyantel ke Allah dalam kelapangan, kemudahan itu susah, lebih sulit lah. Tapi ketika ada ancaman, ada petir, ada gempa, nyaris semua orang menyebut nama Allah. Itulah sebabnya bagi sebagian orang yang ingin dekat dengan Allah, ketika ada masalah itu cenderung bersyukur. Maaf ya, bukan ingin mengundang masalah, tetapi seperti oleh Allah tuh sedang lebih dimudahkan untuk jadi dekat dengan Allah. Ini bukan makom saya, hadirin, saya belum pengen ada masalah ya. Tetapi kalau ada tuh di keluarga juga begitu. Sebetulnya kalau seorang istri atau seorang suami, misal pendamping hidupnya sedang marah ya, kita tidak usah sibuk bela diri. Lebih baik kita sibuk evaluasi diri, sibuk istighfar, sibuk minta tolong kepada Allah. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita biasanya nalurinya adalah sibuk bela diri. Sudah bela diri malah menyalahkan, ya ujungnya jadi bertengkar. Kenapa? Ya karena kita lebih sibuk dengan ingin diakui kebenaran kita oleh makhluk. Harusnya ingin diampuni oleh Allah. Nah, wabah ini sebetulnya sarana yang bagus bagi kita untuk terus berlindung kepada Allah, sebab oleh Allah diciptakan virusnya kecil-kecil. Kalau virusnya sebesar kambing agak lebih mudah menghindarinya ya, dan tidak akan keluar tuh yang mengatakan saya tidak takut ke virus, saya takut ke Allah. Kenapa nyebut begitu? Karena virusnya kecil. Coba virusnya sebesar kambing, ada 5 saja di masjid ini. Nah, adanya ancaman seperti sekarang ini, plus virusnya juga kecil, plus juga vaksin oleh Allah belum diizinkan ditemukan, harusnya ini momentum yang bagus untuk membuat kita terus-menerus berlindung kepada Allah. Karena yang tahu virus itu di mana ya Allah. Yang bisa membuat virus itu kena ke kita juga izin Allah. Jadi sejujurnya kepahitan, kesulitan, tekanan, ancaman itu bagi para muridin, orang-orang yang memang ingin dekat dengan Allah, itu menjadi momentum yang sangat bagus dibanding dengan pujian, kelapangan, kemelimpahan harta, dimudahkan urusan. Itu dimudahkan urusan tuh ujian, hadirin. Ada kalanya jadi ujub. Baru aja saya tahajud 2 rakaat udah beres urusan. Wah, padahal tahajud dia mau kemana ada jelek ya. Jadi jangan berburuk sangka kepada kepahitan. Jangan berburuk sangka kepada suasana yang tidak enak. Karena di sanalah kita bisa menemukan ketenangan, kenyamanan. Ketika kita bersandar kepada sesuatu dan sesuatunya ini mengecewakan, itu bagus. Karena kita jadi pindah bersandarnya kepada Allah. Punya teman kaya, dimintai tolong tidak mau nolong, itu bagus. Karena setiap kali kita minta tolong dan ditolong oleh dia, bisa jadi dia tuh yang nyantel di hati kita kalau ada masalah. Ada kesulitan, ingat dia. Ada keinginan, ingat dia. Dianya tuh bukan Allah. Jadi sebetulnya punya relasi, orang yang senang nolong, orang yang senang bantu, senang ngasih. Kalau tidak hati-hati, hati kita kecenderungan ke dia terus tuh. Ada kesulitan, pengen telepon.
Guru saya pernah mengajari bukan hanya jangan minta, tapi terlintas di hati saja ngarep-ngarep dikasih oleh dia. Maksud dia ini seseorang, jangan. Percuma. Yang mengatur lalu lintas karunia itu Allah. Kalau kita berharap dari dia, kalau tidak ada takdirnya, enggak akan pernah datang walaupun dia punya. Kita kecewa, tapi kalau ditakdirkan ada rezekinya lewat dia, kita jadi nganggap dia sebagai sumber, bisa dituhankan oleh kita. Makanya kalau suatu saat ditolak keinginan kita tuh bisa jadi pemberian dari Allah. Kenapa ditolak jadi pemberian? Karena kita ditolak dari makhluk, diberi jalan hanya berharap ke Allah. Dan itu nanti Allah ngasih jalan lain. Tidak harus terpikirkan oleh kita. Kesimpulan, jangan berburuk sangka dengan situasi sulit, situasi yang tidak enak, situasi yang tidak sesuai keinginan dan harapan. Karena boleh jadi di sanalah letaknya pertolongan Allah, kita lebih dekat dengan Allah.